Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang atau Mangkir Besar, dan Mangkir Ketek atau Mangkir Kecil akhirnya secara resmi ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atas perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan memasukkan 4 pulau tersebut kembali ke tanah Serambi Mekah, Aceh. 4 pulau tersebut akhirnya ditetapkan masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh dan tidak di dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kita harus memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang telah memutuskan akhirnya menetapkan pulau tersebut masuk wilayah administrasi Provinsi Aceh. Sekali lagi, ini adalah sebuah keputusan strategis dan menurut saya ini adalah keputusan yang sangat tepat, sangat benar dan baik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya kita ketahui Menteri Dalam Negeri menetapkan 4 pulau tersebut masuk di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang kemudian memicu gejolak amarah dari masyarakat Aceh. Dan bukan hanya masyarakat Aceh yang marah, banyak masyarakat di seluruh Indonesia di berbagai provinsi yang menyatakan dukungannya kepada Aceh adalah pemilik 4 pulau tersebut. Dan hari ini Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau tersebut masuk di wilayah administratif Aceh. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini? Pelajaran utama yang paling kita petik adalah bahwa sebagai seorang pejabat negara, para menteri tidak boleh gegabah mengambil keputusan dan kebijakan, apalagi tidak menguasai semua aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan yang ada antara daerah dan pusat dan daerah serta antar daerah. Kita mendengar alasan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan tidak mengetahui adanya perjanjian kerjasama kesepakatan antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara tahun 1992 terkait batas wilayah dan memasukkan 4 pulau tersebut di wilayah Aceh. Saya pikir Tito sudah melakukan blunder besar. Tito mengambil langkah yang tidak hati-hati sebagai seorang pejabat negara. Tito telah blunder dan mengambil keputusan yang mempermalukan dirinya sendiri. Sebagai seorang pejabat negara, menteri, harusnya Tito dalam hal ini malu karena wajahnya ditampar oleh keputusan Pak Prabowo Subianto. Apapun alasan dari Kemendagri, alasan dari Tito maupun wakilnya tentang 4 pulau ini mengatakan bermacam-macam, tidak tahu ada kesepakatan 1992. Itu hanya alasan basa-basi belaka. Menurut saya Mendagri yang sekarang sudah tidak punya muka lagi di hadapan Prabowo, ada baiknya mengundurkan diri. Tetapi kalau terlalu mencintai kursi jabatan, ya tentu Tito tidak akan tahu malu dan tidak akan mengundurkan diri. Meskipun wajahnya telah ditampar oleh Prabowo dengan keputusannya memasukkan 4 pulau ini ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Itu pelajaran pertama. Pejabat harus hati-hati dan tahu malu serta menguasai aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan. Apalagi seorang Mendagri tidak boleh lalai dalam hal ini. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari sini adalah bahwa kekuatan politik geng Jokowi, geng Solo ternyata sudah tidak mampu lagi untuk digerakkan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya punya analisa dari kemarin-kemarin bahwa geng Solo ini sedang berupaya mengganggu Prabowo Subianto setelah beberapa lama waktunya Prabowo dan Jokowi tidak pernah terlihat bertemu, tetapi Prabowo bahkan sudah 2 kali bertemu Ibu Megawati dalam waktu yang singkat beberapa waktu terakhir ini. Dan ini tentu tidak nyaman buat Jokowi, yang mana Gibran saat ini sedang juga diganggu posisinya oleh Forum Purnawirawan TNI yang telah mengirimkan surat kepada DPR RI untuk memproses pemakzulan Gibran. Dan dalam urusan ini juga Prabowo Subianto tidak berpendapat sampai saat ini, tidak menolak dan tidak mendukung. Tapi Forum Purnawirawan terus bergerak dengan agenda politiknya. Inilah pelajaran kedua, bahwa Jokowi meskipun pada awal-awalnya merasa sangat dominan terhadap Prabowo Subianto, tetapi semua jabatan itu, kekuasaan itu ada batasnya, ada waktunya. Maka belajarlah untuk memetik
hikmah dari apa yang terjadi ini. Tetapi jangan lupa juga, saya yakin juga bahwa geng Solo, geng Jokowi tidak akan diam sampai di sini dan akan terus melakukan upaya-upaya politik tertentu sehingga memastikan bahwa Gibran aman posisinya. Jadi politik ke depan akan semakin seru. Justru yang terjadi ini semua adalah perseteruan politik secara diam. Kalau kita bisa memilih kata, ini adalah perang dingin antara Prabowo dan Jokowi, sehingga semuanya seperti ini. Ini adalah analisa saya. Kita lihat ke depan nanti. Menurut saya pertarungan ini akan semakin panas dan semakin sengit ke depan. Siapkan tempat duduk Anda, siapkan cemilan Anda untuk menonton semua permainan politik yang akan terjadi ke depan ini. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan, untuk pencerahan politik.